Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna anfusina tarfata 'ainin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kembali mengizinkan kita dapat melanjutkan kajian kitab yang alhamdulillah ala kulli hal terjeda beberapa saat. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Fa insyaallah pada kesempatan yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Semoga Allah merahmati serta mengampuni, juga mengistiqomahkan kita di dalam usaha kita mendekat kepada ilmu dan majelis ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berhasil tanpa jeda untuk diamalkan. Maka semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu bersama para guru semoga mudah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk kita amalkan menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyaallah hadirin muliakan Allah. Berapa pertemuan kita libur? Ya. 8. Mas Canggih aman? Siapa yang gantikan saya? Yang gantikan saya itu Ustadz saya. Ustadz Khairud Da'i itu guru saya dulu di pesantren. Beliau afdal, afqah, a'lam, aslah minni. Lebih faqih, lebih alim, lebih soleh daripada saya. Jadi saya sarankan untuk Senin-Senin berikutnya beliau mengisi, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan. Kemarin kita terhenti sampai bab ke-25 ya. Bab tentang memegang amanah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 26. Di bab 26 ini, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas 2 ayat dari Al-Quran dan 5 dari hadis Nabi SAW. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, kemudian kita simak penjelasan para ulama, kemudian kita akan membahas hadis dari Nabi SAW pada bab ke-26 ini, yaitu tentang larangan berbuat zalim, tahrimuz zulm. Kita akan baca ayatnya. Ayat yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuka bab ini dengan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Ghafir ayat ke-18. Ghafir ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Dan tidaklah orang-orang zalim itu memiliki teman-teman dekat kelak di akhirat, dan tidaklah mereka memiliki syafi', para penolong yang ditaati, para penolong yang nanti akan mau menolong dia ketika dia memerintahkan para penolong ini menolong. Jadi Allah ingin memberikan satu gambaran kepada kita bahwa tidak ada kezaliman yang tidak ada balasnya. Maka dalam kaidahnya para ulama ada satu kaidah berbunyi man dzalama dzulima. Barang siapa yang berbuat aniaya pasti dia akan teraniaya. Hanya menunggu waktu saja. Sesiapapun kita yang melakukan kezaliman, maka sesungguhnya dia sedang memasang bom waktu untuk menghitung mundur keaniayaannya yang akan dia terima. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Dan ayat ini memberikan gambaran kita bahwa kezaliman itu pasti dibalas. Tidak ada teman lagi, tidak ada pembela lagi, tidak ada penolong lagi. Dalam surah Al-Hajj ayat 71 Allah juga berfirman, wa ma lidzalimina min nasir. Dan tidaklah untuk orang-orang zalim itu memiliki penolong-penolong. Mereka tidak punya penolong, ya, sama sekali mereka tidak ditolong sama Allah. Maka kita akan membahas terlebih dahulu apa itu az-zulmu, ya. Apa itu az-zulmu? Az-zulmu itu berasal dari secara bahasa dari kata zolama yang artinya an-naqsu. An-naqsu itu artinya berkurang. Apa yang berkurang? Secara bahasa dzulmun itu artinya naqasa, kurang. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi misalnya, di ayat yang ke-33 ketika Allah menceritakan dua orang pemilik kebun, Allah mengatakan kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Ya, dan kedua kebun itu ditumbuhi buah-buahan di dalamnya walam tadlim minhu syai'a, dan tidak ada sedikit pun buah-buahan yang berkurang. Tadlim di situ bukan buahnya zalim, diartikannya secara bahasa buahnya tidak berkurang, artinya terus tumbuh buah-buahannya, subur, panen terus gitu ya. Jadi tidak ada yang berkurang sedikit pun. Maka ketika seseorang melakukan kezaliman, dia sejatinya sedang mengurangi jatah hak orang lain dan hak dirinya. Karena model kezaliman itu hanya dua saja. Imma tarkul wajib atau imma fi'lul muharram. Ya. Model kezaliman itu hanya dua saja. Dia meninggalkan kewajiban dirinya atau dia mengerjakan hal yang diharamkan Allah, dan dua-duanya itu kekurangan. Ya, ketika dia meninggalkan kewajiban, berarti sejatinya dia mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ketika dia mengerjakan hal yang diharamkan, berarti dia juga menodai kemuliaan atau menodai syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mau mengerjakan apa yang, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama membahas kezaliman ini dan membagi kezaliman itu menjadi beberapa bagian berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Nabi SAW pernah bersabda, az-zulmu salasah, az-zulmu salasa, dan hadis ini dihasankan dengan beberapa syawahid atau beberapa riwayat yang menguatkannya, sehingga hadis ini derajatnya menjadi hasan. Rasulullah bersabda begini, kezaliman itu ada 3 jenis. Fadzulmun la yatrukuhullah. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan Allah, tidak akan dilupakan oleh Allah.
Yang kedua, zulmun yughfar, kezaliman yang diampuni Allah. Dan yang ketiga, zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni Allah. Jadi kezaliman yang seorang hamba itu ada 3 jenis. Kezaliman yang gak akan dilupakan sama Allah, gak akan ditinggalkan sama Allah, pasti ada balasnya. Kemudian kezaliman yang diampuni. Dan yang ketiga apa? Kezaliman yang tidak bakal diampuni. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa amma zulmul ladzi la yughfar, adapun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, fasyirku la yaghfiruhullah, maka itu adalah kezaliman berupa syirik kepada Allah. Syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam sebuah ayat disebutkan Allah tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Ya. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata zulm itu berarti kesyirikan, ya. Coba Anda buka di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-An'am ayat ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin, dan orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka jaminan keamanan dari Allah, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang yang ditunjuki. Ketika ayat ini turun, para sahabat radhiyallahu anhum kebingungan. Kenapa? Karena siapa di antara kita yang tidak pernah dolim ya Rasulullah? Berarti kita tidak akan mendapatkan jaminan keamanan. Karena kan ayatnya bilang orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka dapat jaminan keamanan. Akhirnya beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara manusia ini yang tidak pernah dolim ya Rasulullah? Semua kita pernah berbuat dolim, disengaja maupun tidak disengaja. Berarti jaminan keamanan ini bukan untuk kita ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, az-zulmu huwa asyirku, kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Kemudian Rasulullah membaca satu ayat di surah Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya. Coba buka di ayat yang lain, surah 31. Allah berfirman ayat ke-13, wa idz qala Luqman li ibnihi, ketika Luqman berkata atau menasihati anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan beliau memberikan pelajaran mau'idah kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah apa? Kezaliman yang besar. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah pada tempatnya, sehingga itu adalah kezaliman. Kembali ke hadis yang 3 tadi. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni Allah, yaitu syirik. Kemudian wa ammal ladzi yughfar, kata Rasulullah, dan kezaliman yang diampuni oleh Allah adalah fazulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih, kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya. Ketika ada seorang hamba yang melakukan kezaliman, urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ada peluang untuk dia diampuni, selama kemudian dia segera untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Pintu tobatnya Allah terbuka 24 jam kepada siapapun yang melakukan kesalahan, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya dengan segenap penyesalan. Jadi dia berhenti dari dosa itu karena penyesalan.
dia berhenti dari dosa bukan karena tidak ada kesempatan. Ya, karena ada orang yang berhenti dari dosa karena tidak ada kesempatan. Ada orang berhenti dari dosa karena tidak ada teman. Dia berhenti dari dosa karena menunggu waktu aman. Ya, karena sekarang waktunya tidak aman. Kalau sudah aman, dia kembali kambuh dosanya. Ya, hanya untuk memperbaiki keadaan, jadi tobatnya itu. Ya, yang seperti ini bukan tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia benar-benar bertaubat dalam rangka menyesali perbuatannya karena ini sebuah kezaliman yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada dirinya. Yang semacam ini insya Allah dia memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian jenis yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ammaz zulmul ladzi la yutrak. Adapun kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah adalah fazulmul ibad, kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Fayaqtassullahu ba'duhum min ba'd, maka Allah akan mengkisos kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kisosnya bisa di dunia, kisosnya bisa di akhirat. Kalau di dunia mungkin ada sebagian hamba yang tidak ridho, dizalimi oleh saudaranya. Kemudian yang perlu kita ingat, orang kalau dizalimi itu dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian membalas orang yang zalim kepadanya. Saya sering katakan, orang yang meminta celaka mengenai saudaranya, maka doanya tidak akan ijabah. Doanya tidak akan ijabah. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa di dalamnya tidak ada unsur dosa dan di dalamnya tidak ada unsur memutus silaturahim, kecuali pasti Allah akan ijabah doanya. Artinya apa? Kalau di dalamnya ada unsur dosa, pingin saudaranya celaka, pingin saudaranya tersesat, pingin saudaranya hina dan lain sebagainya, ya, itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang harus kita pegang. Artinya kalau ada orang terdolimi, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doanya yang menyebabkan si zalim itu celaka di dunia. Tapi apa? Kita harus mengenal kaidah yang kedua, bahwa kezaliman itu akan menemui pemiliknya walaupun orang yang terzalimi tidak memintanya. Sekali lagi ya, kezaliman itu akan menemui pemiliknya sekalipun orang yang terzalimi itu tidak memintanya. Ya. Hanya cukup dia tidak ridho atas kezalimannya, itu sudah membuat kezaliman itu akan menghampiri pemiliknya. Ya, akan kembali kepada si zalim ini, cepat atau lambat. Ya, maka makna fayaqtasullahu ba'duhum ala ba'd itu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos orang yang zalim sebagian dari hambanya atas hamba yang lain itu dimaknai oleh para ulama dua. Kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Kalau di dunia belum dibalas, nanti di akhirat orang-orang zalim ini, ya, akan mendapatkan gugatan, ya, akan mendapatkan dakwaan dari orang-orang yang terzalimi di dunia, ya. Dan kita mengenal hadisnya, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi." Barang siapa yang punya kadar kezaliman kepada saudaranya dalam perihal kehormatannya, au syai'in, atau perihal-perihal lain, kata Rasulullah, yang disebutkan hanya ird saja. Ird itu kehormatan, artinya zalim dalam urusan kehormatan itu kezaliman yang sangat besar, gitu ya. Au syai'in, atau dalam hal-hal lain, dalam urusan darah, dalam urusan harta, ya.
kezaliman, ya. Maka yang akhir-akhir ini terjadi seperti penjarahan itu kezaliman, ya. Kezaliman artinya kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman, ya. Kita tahu, ya, orang-orang ini hartanya nggak masuk akal, ya, gajinya berapa tapi uangnya bermiliar-miliar, itu kezaliman bukan? Kezaliman. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita berbuat zalim kepada dia, karena itu kezaliman yang lain dan itu pasti akan menuai balasan, ya. Terutama urusan kehormatan, karena di dalam hadis ini fi irdihi aw syai'in min irdihi aw syai'in, barang siapa yang memiliki kadar kezaliman kepada saudaranya dari kehormatan atau yang lainnya, falyatahallalhu minhu, maka hendaknya dia segera menghalalkannya. Menghalalkannya itu apa? Minta penghalalan, minta maaf, memperbaiki urusan. Falyatahallalhu minhul yaum, hari ini juga kata Rasulullah, jangan besok-besok, hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum kelak dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Karena kalau sudah di akhirat mata uangnya bukan dinar dan dirham lagi, Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang ngerusak mobil bisa dibayar dinar dan dirham. Kalau besok tidak bisa, nggak ada mata uang dinar dan dirham. Kata Rasulullah apa? In kana lahu amalun shalih, karena besok nanti di akhirat jika seseorang itu punya amalan shalih, si dolim ini punya amalan shalih, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil amalan salihnya sesuai dengan kadar kezalimannya dan diberikan kepada orang yang terzalimi. Fa illam taqul lahu hasanat, dan ketika sudah habis kadar amal salihnya, habis nih, sudah tidak punya kredit poin untuk membayar kezalimannya, kata Rasulullah, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambilkan kadar dosa dari orang yang terzalimi, fahumila alaihi, dan ditanggungkan kepada orang yang zalim. Jadi mata uangnya amalan solih dan dosa, ya. Waliyadzubillah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, qisasnya Allah untuk orang yang zalim itu berlaku di dunia dan berlaku pula di akhirat, ya. Nah, itu 3 jenis kezaliman. Adapun jenis yang ketiga, kezaliman seorang hamba kepada hamba Allah yang lain, itu berkutat pada 3 hal, kata para ulama. Yaduru ala salasati asya, berkutat pada 3 hal. Seringnya itu pada 3 hal ini, ya. Bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hujjatil wada atau hajjatil wada. Hal itu disampaikan oleh Nabi dalam khutbah beliau di haji wada, ya, di haji beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya apa? Dijaga betul oleh Islam. Kita tidak boleh merampas harta orang lain, kita tidak boleh menumpahkan darah orang lain, kita juga tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya harimu hari ini, hari haji. Di hari haji itu kan berarti apa? 10 awal bulan Zulhijjah, itu kan hari-hari mulia. Jadi harta kita, darah kita, kehormatan kita itu mulianya, kata Rasulullah, seperti mulianya hari ini, ya. Khutbahnya Rasulullah di khutbah wada kan di khutbah Arafah, ya, di tanggal 9 tuh, hari terbaik dalam setahun itu, ya. Wa fi syahrikum hada, seperti mulianya bulanmu sekarang ini, yaitu bulan Dzulhijjah, ya. Bulan haram kan, bulan Dzulhijjah itu satu di antara 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Islam. Wa fi baladikum hada, dan seperti mulianya negerimu ini, yaitu, ya, tanah suci, ya, tanah haram, ya. Nah, di sini yang dimuliakan Allah, 3 jenis yang sering sekali manusia terkena di situ, ya. Kezaliman kepada hamba atau kepada orang lain itu biasanya kalau tidak darah, harta,
kehormatan. Darah itu contohnya apa? Membunuh, menjatuhkan darah orang lain, ya. Nah itu, wah itu kezaliman yang dosanya dosa min akbaril kabair kata para ulama. Di antara dosa besar yang paling besar itu membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, dilindes sama apa? Ya, wah, Ustadznya provokator gitu. Ngisi pisanan langsung provokator ya. Ya, emang iya itu kezaliman tadi. Itu harus, kalau dalam Islam darah dibalas darah itu tadi. Kisos tuh. Harus dikisos, ya. Kalau keluarga korbannya terima untuk tidak dikisos, minimal dia harus membayar 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta? Dan untanya harus bukan unta yang unta cempe ya. Unta cempe ya. Unta yang gagah ya. Kalau sekarang unta kurban itu harganya 40-50 juta ya. Kalau kita hitung unta yang gagah sudah siap dibawa untuk safar 100 juta ya. Hitung aja 100 kali 100 berapa Pak? Ya, tanyakan para pejabat yang biasa ngitung duit banyak ya. Kalau kita nggak bisa ngitung 100 kali 100 berapa? 1 tril ya? 1 M ya? Hah? 10 M ya? Insyaallah 10 M itu harga satu nyawa ya. Harga satu nyawa. Lah itu kezaliman tentang apa? Tentang darah. Kezaliman tentang harta ya banyak ya. Kezaliman tentang harta ya. Mengambil harta anak yatim, jual beli yang di dalamnya ada gharar, penipuan, ada apa? Ada kezaliman, riba, itu termasuk apa? Kezaliman dalam urusan harta ya. Jarah. Ini jarah, jangan ikut-ikutan jarah ya. Jangan ikut-ikutan jarah ya. Kemudian selanjutnya apa? Dalam urusan kehormatan ya. Dalam urusan kehormatan di hadis sebelumnya kita tahu Rasulullah bahkan menyebut kezaliman min irdihi tadi itu secara khusus karena apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu adalah kezaliman yang sangat berat, kehormatan. Karena sulit mengembalikan kehormatan seseorang. Ya. Kalau harta bisa ditukar dengan harta. Ya, nyawa kalau tidak dikisos bisa 100 ekor unta. Tapi kalau apa? Kehormatan itu orangnya hidup tapi layaknya orang yang mati ketika kehormatannya sudah tercoreng ya. Dan kezaliman soal kehormatan itu dosa jariyah hadirin ya. Dosanya akan mengalir kepada orang yang zalim sampai orang yang terzalimi ridho atas kehormatan yang tercoreng ya. Maka hati-hati betul ngomongin orang hadirin. Kalau masih urusannya gosip, masih urusannya katanya kila wa qal, itu jangan dilanjutkan. Mending satu, kalau memang kita tidak tahu itu benar atau tidak, kita katakan wallahu a'lam. Yang saya tahu dia orang baik gitu ya. Kalaupun dia melakukan kesalahan, semoga karena dia khilaf melakukannya dan semoga dia sudah bertobat kepada Allah. Nah, karena apa? Karena kita khawatir ketika kita membicarakan keburukan seseorang, orang itu sudah bertobat kepada Allah. Wah, itu berbahaya nih. Ya, itu menimbulkan kezaliman berikutnya. Ya, kezaliman berikutnya. Ya. Sehingga kemudian cukupkan lisan kita, tapi kalau kemudian kita mendapati saudara kita melakukan kesalahan, ya datangi, kita beri nasihat dan tutup aibnya. Ya, itu alangkah lebih baiknya dan menjadi amalan solih yang lain. Hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Kezaliman soal kehormatan juga diantaranya adalah perbuatan menuduh orang lain berbuat zina, liwat, ya, dan seterusnya. Ya. Dan semua bentuk kezaliman ini hukumnya apa? Haram. Ayatnya dua ayat yang kita sebutkan tadi, surah Ghafir dan surah Al-Hajj. Ghafir 18 dan Al-Hajj 71. Ya. Hadirin yang muliakan Allah, barakallahu fikum. Kita masuk di hadis yang pertama, hadis Jabir. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma, takutlah kamu
dari kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Gelap. Di hari kiamat sudah tidak ada penolong lagi soalnya. Ya, kezaliman itu pasti dibalas. Makanya Rasulullah mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Fattaqush syuhha, dan takutlah kamu sama sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kikir itu ya menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Kikir itu membuat seseorang apa? Seseorang menumpahkan darah saudaranya. Wastahallu maharimahum. Dan kikir itu membuat seseorang mengambil yang haram-haram. Orang kalau sudah biasa kikir, tidak dermawan, ya, tidak biasa berbagi, biasanya dia egois. Sehingga kemudian apa? Dia akan menghalalkan semua cara untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan dia rela menumpahkan darah saudaranya, bahkan dia rela untuk apa? Untuk mengambil yang haram-haram. Dia tidak peduli lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan penderitaan saudaranya. Ya, para koruptor itu coba 4 tahun yang lalu, ya, yang paling tidak masuk akal itu kan korupsi bansos kan. Itu tidak masuk akal. Ya, semua rakyat menjerit kelaparan, dia korupsi bansos. Wah, masya Allah. Ini yang nggak masuk akal juga yang terakhir ini. Ya, semua orang cari kerjaan, dia ambil peras di situ. Ya, dia meras orang yang cari kerjaan, ambil margin di situ. Itu kan jelas nggak masuk akal. Ya, nah yang kayak gini nih, ya, orang kalau kemudian dia tidak pernah merasakan penderitaan dengan cara berbagi, karena berbagi itu kan merasakan apa yang dirasakan orang yang ada di bawah kita kan. Dia akan kemudian tidak pernah punya rasa itu, mati rasanya. Sehingga apa? Dia halalkan semua cara, dia tumpahkan darah. Ya, nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Nabi. Yang menariknya adalah Rasulullah mengingatkan dua hal ini. Satu zalim, dua kikir. Ya. Apa persamaan antara keduanya? Kata para ulama, fadzulmu huwa al-i'tida' 'alal ghair wasyuhhu huwa at-tam'u fi ma 'indal ghair. Ya, kezaliman itu adalah bentuk permusuhan seseorang kepada orang yang lain. Adapun kikir adalah bentuk tamaknya seseorang pada apa yang dimiliki orang lain. Kalau zalim itu permusuhan kepada orangnya, kalau kikir itu apa? Ketamaan pada yang dimiliki oleh orangnya. Ya, jadi dua-dua ini berbahaya. Ya, diingatkan oleh Nabi SAW. Obatnya kikir itu biasanya menjangkiti orang kaya. Ya, makanya Al-Quran bilang khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartanya orang-orang kaya itu sedekah wajibnya, zakatnya, karena zakat itu bisa mensucikan dan membersihkan dirinya dari sifat kikir yang pertama. Tafsirnya itu kalau kita buka dari sifat kikir, karena orang kaya itu ya dia punya sarana untuk kikir. Lah yang lebih mengejutkan lagi orang miskin kikir. Ya, ini mengejutkan sekali ini amalan andalan ini ya. Ya, amalan cerdas untuk masuk neraka ini ya. Karena sudahlah dia tidak punya bahannya, dia kikir pula. Ya, kalau kaya kikir ya wajar kaya gitu. Sudah miskin kikir pula, ya. Nah, ini lebih unik gitu ya. Manusia-manusia langka ini, ya. Manusia langka di akhir zaman, ya. Makanya saat kita kaya kita berbagi, saat kita dalam keadaan cukup, ya. Jadi sebenarnya cukup atau tidak atau lebih itu tergantung kita. Bagaimana kita MTC menentukan titik cukup. Ya, tentukan saja titik cukup kita. Kalau kita sudah tentukan titik cukup, kalau dikasih lebih sama Allah kita tidak jumawa. Ya. Kalau dikasih kurang sama Allah kita akan bisa bersabar. Ya. Kenapa? Karena kita melihat di bawah kita masih banyak yang lebih menderita daripada kita. Kemudian kalau kita sudah menentukan kita titik cukup, nanti Allah akan anugerahkan kepada kita sikap qanaah.
merasa cukup atas pemberian Allah. Sampai kemudian orang yang qanaah itu levelnya 2, Bapak Ibu. Level yang pertama, orang qanaah itu dia selalu mengangkat tangan atas setiap nikmat yang Allah berikan, kemudian dia bilang gini, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah, ini cukup ya Allah buat aku. Karena dia selalu melihat ke bawah. Tapi ada level yang lebih tinggi, dan semoga kita bisa mencapai level yang kedua ini. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang kau berikan ini ya Allah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, kita harus melatih diri kita agar bisa punya sikap itu, ya. Yang sekarang ini lebih dari cukup kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang punya motor, dulu saya kemana-mana naik angkutan. Alhamdulillah sekarang bisa makan sendiri, dulu kemana-mana saya mampir ke kosnya temen, ya, mampirnya kalau pas waktu makan, gitu ya. Ya, dulu saya pernah mengalami masa itu, Pak. Saya hidup di Jakarta, ketipu uang 2011, Pak. Ketipu uang 130 juta, Pak. Ya Allah, langsung gelap hidup saya itu, Pak. Benar-benar gelap. Kemudian sampai di kantong itu cuma tinggal 50.000. Ya, itu untuk bayar listrik, ya, untuk bayar listrik kontrakan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Survival. Survivalnya apa? Setiap waktu makan sok-sokan silaturahim ke kos temen. Biar ada nasi di situ kan, ya. Kita makan di situ. Ya. Sekarang alhamdulillah bisa makan walaupun lauknya ya biasa, tapi kemudian apa? Oh ya Allah, ini jauh lebih dari cukup ya Allah dibandingkan waktu itu. Ya, ketika seorang sudah menentukan titik cukup, dia tidak akan pernah merasa kurang dalam hidupnya. Nah, itu terapi terapi kikir itu dengan seperti itu, ya. Sehingga kemudian kita tidak berusaha tamak atau iri, hasad kepada nikmat orang lain. Hadis yang kedua. Tadi targetnya saya 5 hadis, ya. Ini hadis yang kedua. Hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Coba artikan, Syekh. Saya udah lama tidak dengarkan beliau ini, ya. Hadis kedua. Iya, bingung dia. Yang itu. Hadis kedua, la tu'adduna. Iya, bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian benar-benar akan memberikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat hingga diberi balasan setimpal untuk kambing yang tak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Iya. La tu'adduna, sungguh kalian akan apa? Artinya apa? La tu'adduna di situ artinya apa? Sungguh kalian akan benar-benar tidak akan diberi hak kepada pemilik. Iya. La tu'adduna itu artinya sungguh kalian harus menunaikan hak kepada pemiliknya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada lam tauqid di awal, kemudian di belakang ada nunu tauqid, itu artinya sumpah, ya. Lamnya itu lamul qasam, sumpah. Jadi Nabi bersumpah. Jadi artinya demi Allah, kalian benar-benar harus menunaikan hak kepada pemiliknya kelak nanti di hari kiamat, sebagaimana, ya, kambing yang bertanduk, kambing yang tidak bertanduk mendapatkan hak dari kambing yang bertanduk. Maksudnya apa? Ya, kambing yang zalim kepada kawannya itu juga nanti akan dimintai hak di hadapan Allah.
Jadi yang bersumpah ini adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu as-sadiqul masduq, seorang yang lurus lagi dipercaya, jujur dan dipercaya. Artinya apa? Tanpa sumpah pun kita percaya sabda Nabi SAW. Apalagi kemudian Nabi SAW bersumpah. Ya. Jadi Nabi di sini menjelaskan kepada kita bahwa binatang-binatang pun nanti di hari kiamat akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dan akan saling mengkisos satu sama lainnya, mendapatkan hak yang dia tidak dapatkan di dunia. Walaupun dalam sebuah riwayat disebutkan nanti semua binatang itu setelah hari hisab akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi turab, menjadi tanah. Makanya di akhir surat An-Naba itu ya, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'uman yauma yanzuru mar'uman astagfirullahaladzim, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, sehingga kemudian orang-orang itu melihat apa yang dia lakukan dahulu ketika di dunia. Kemudian apa? Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turaba, aduhai celakanya kami ini, seandainya kami jadi tanah saja. Karena orang-orang kafir ini melihat apa? Binatang-binatang ini setelah hari hisab itu nggak dapat balasan, nggak dapat balasan surga neraka, tapi apa? Diubah sama Allah, dileburkan jadi tanah. Orang-orang kafir setelah dihisab, mereka kemudian berkata, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, aduh seandainya aku jadi tanah saja seperti hewan-hewan ini, nggak ada balasan surga neraka, nggak akan masuk neraka gitu ya. Nah itu riwayat yang ada demikian. Tapi tadi kezaliman itu pasti akan mendapatkan balasannya ya, sehingga semua akan dibalas ya, semua binatang dengan binatang yang lain, manusia dengan manusia yang lain, jin dengan jin yang lain, jin dengan manusia ya. Kalau ada jin yang dolim kepada manusia, nanti akan dituntut oleh manusia itu di hadapan Allah. Begitu juga manusia yang dolim kepada jin ya. Ada nggak manusia yang dolim sama jin? Ada ya. Misalnya kita membuang air panas sembarangan ya, tanpa kemudian ta'awud dulu ya. Atau kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah melarang kita untuk beristinja dengan tulang, karena tulang ini makanannya jin. Makanya yang suka makan bandeng presto itu hati-hati ya. Itu menyakiti hati jin dia. Jatahku kok malah di presto gitu ya. Nah itu ya. Enggak, ini bercanda ya. Kalau itu enggak tahu saya ilmunya ya. Tanya langsung sama jinnya ya. Karena Rasulullah bilang gini, innaha zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kamu jadikan tulang itu sebagai alat untuk istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya kotoran ya. Ketika kita buang air itu ya, jangan pakai tulang. Boleh pakai batu, boleh pakai tisu, tapi tidak boleh pakai tulang, karena itu adalah zat itu makanan saudaramu dari kalangan jin. Nah itu nanti bisa ya jin menuntut atas kezaliman manusia karena makanannya diambil gitu ya. Nah itu bisa ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, nanti di akhirat itu ada hari tuntut menuntut. Baik, hadirin dimuliakan Allah, itu hadis yang kedua. Masih lama kan? Satu lagi ya, satu hadis. Hadis tentang pesan Rasulullah di Haji Wada. Coba langsung bacakan arti ini Syekh. Hadis Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya, kami sedang membicarakan tentang Haji Wada, sedang Nabi ketika itu Rasulullah SAW ada di dekat kami. Kami semua tidak mengetahui yang sebenarnya apa Haji Wada itu, sehingga Rasulullah SAW memuji Allah serta menyanjungnya, kemudian menyebut tentang Al-Masih Dajjal. Beliau panjang lebar dan menjelaskannya dan bersabda,
tidak seorang pun Nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh dan semua Nabi yang datang setelahnya memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian, maka tidak akan sama perkaranya atas kalian dan tidak akan sama tentang sifatnya atas kalian. Rabbmu tidak buta matanya sebelah, sedangkan Dajjal buta matanya sebelah kanan, seolah-olah matanya seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Ingatlah, Allah telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian, sebagaimana keharaman hari kalian ini di negeri Mekah kalian ini. Ingatlah, bukankah saya telah menyampaikan? Para sahabat berkata, benar. Beliau bersabda, ya Allah, saksikanlah. Baik, hadis ini intinya adalah Rasulullah bercerita dengan para sahabat tentang haji wada, ya, tentang haji wada. Kemudian Nabi SAW juga bercerita tentang akan munculnya Dajjal. Dan yang ketiga, larangan berbuat zalim. Ya, haji wada itu haji yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh Nabi di tahun 10 Hijriah. Ya, di tahun 10 Hijriah. Ya. Kenapa dinamakan haji wada? Karena dalam haji tersebut Rasulullah berkhutbah dan berkata, la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Ya, bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ya, nanti tahun 11 berarti ya. Tahun 11, ya. Jadi ada dua versi, ya. Jadi tahun 8 setelah Fathu Makkah, Nabi SAW dan para sahabat mengepung Taif, kemudian mengepung Taif dan membuat para penduduknya menyerahkan diri dan kemudian masuk Islam. Setelah itu Nabi pulang ke Mekah, mampir dulu ke sebuah tempat namanya Ji'ranah. Di Ji'ranah ini Nabi mengambil miqat. Kemudian di tahun 8 itu ya, Nabi kemudian mengerjakan umrah di malam hari. Kemudian Rasulullah setelah umrah masuk ke Mekah, kemudian Rasulullah pulang ke Madinah di akhir tahun 8 Hijriah. Di tahun 9 ya, di tahun 9 Nabi SAW kedatangan banyak tamu. Ya, wufud itu utusan-utusan, karena Nabi sudah menaklukkan Mekah, datang ke Madinah. Sehingga tahun 9 itu Nabi banyak menerima wufud atau banyak menerima tamu, sehingga Nabi tidak kemana-mana, ya. Sehingga kemudian Nabi di tahun 9 Nabi tidak pergi haji. Itu versi pertama. Versi yang kedua, Nabi di tahun 9 itulah Nabi berangkat haji, ya, bersama kaum muslimin, ya. Jadi karena sudah ditaklukkan Mekah, maka orang-orang musyrik itu tidak melarang Nabi untuk masuk Mekah, ya. Kemudian turunlah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Taubah ayat 28, yang mana Allah melarang orang-orang musyrik itu untuk masuk di tanah haram, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kata Allah. Maka janganlah mereka mendekat al-Masjidil Haram ba'da 'amihim hada, mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini, ya, setelah tahun ini, ya. Kemudian Rasulullah mengumumkan tentang ini bahwa tidak boleh ada lagi musyrik yang ikut berhaji. Jadi ritual haji itu ritual yang sudah jadi semacam apa ya, budaya gitu ya, adat dari zaman jahiliyah. Tahun 9 Rasulullah masih berhaji dengan orang-orang musyrik. Tapi setelah turun surah At-Taubah ayat 28, kemudian apa? Tidak boleh ada lagi orang musyrik yang mendekat Al-Masjidil Haram. Para ulama bersisi pendapat tentang kata Al-Masjidil Haram dalam ayat ini. Apakah itu komplek Masjidil Haram, lantai masjidnya, atau itu yang disebut Al-Masjidil Haram adalah tanah haram, ya, tanah haram, ya. Maka kemudian nanti salah satu efek hukumnya adalah nanti ada pembahasan para ulama di manakah nilai sholat kita
yang bernilai 100.000 kali lipat itu kalau di Masjidil Haram? Apakah terbatas di masjidnya atau di semua tempat selama masih masuk di tanah haram? Jadi di hotel tetap 100.000 kali lipat. Dan itu pendapat yang lebih kuat, ya. Al-Masjidil Haram di ayat ini adalah semua tanah haram. Orang musyrik tidak boleh masuk ke tanah haram. Nah, kemudian setelah itu tidak boleh lagi ada orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik yang bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, ya. Dan kemudian di tahun 9 itu yang menjadi amir hajinya adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Dan kemudian Nabi SAW mengumumkan akan berhaji di tahun berikutnya, ya. Dan kemudian datanglah manusia yang sangat banyak, sekitar 100.000 orang, ya. Kalau dihitung dalam beberapa versi itu 124.000 orang yang datang kepada Nabi SAW ikut dalam haji tersebut. Nah, disebut haji wada karena Nabi SAW ketika khutbahnya itu seakan-akan khutbah wada, khutbah perpisahan, ya. Karena ada kalimat tadi, la'alli la'alqakum ba'da ami hada, ya, bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini, ya. Nabi berkhutbah di Arafah, Nabi juga berkhutbah di Mina, ya. Nah, pas Nabi SAW berkhutbah itu Nabi mengingatkan tentang urusan Dajjal. Jadi yang diingatkan Rasulullah dua perkara yang paling besar ini. Satu urusan Dajjal, dua urusan kezaliman. Kezaliman tadi kita sudah bahas, kita bahas sedikit Dajjal, ya. Nabi membahas soal Dajjal ini kalimatnya gini, ya. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali pasti nabi itu mengingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal ini, ya. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh mengingatkan umatnya dan juga nabi-nabi setelahnya mengingatkan umatnya tentang urusan Dajjal ini, ya. Kemudian wa innahu in yakhruj fikum, dan sesungguhnya Dajjal itu kalau keluar di hadapan kalian, fama khafiya alaikum min sya'ni, maka tidak ada yang tertutupi dari sifat-sifatnya, semuanya nampak, ya, semuanya nampak. Falaisa yakhfa alaikum, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua sifatnya itu ada sesuai dengan yang diingatkan oleh para nabi, ya. Kemudian Rasul bilang gini, inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Fa innahu a'war, sementara Dajjal itu matanya buta sebelah, ya. Kenapa Rasulullah bilang seperti ini? Karena orang yang berhadapan dengan Dajjal itu pasti terkena fitnahnya, ya. Seakan-akan ini makhluk ini, si Dajjal ini Tuhan itu. Karena ngapa-ngapa bisa, gitu, ya. Lah cirinya hanya bisa dilihat oleh orang beriman. Ciri yang paling nampak itu dua. Satu, annahu maktubun baina ainaihi kafir. Di antara dua matanya ini ada tulisan kafaro, kafir, ya. Dan yang bisa membaca hanyalah orang-orang beriman, ya. Orang-orang beriman. Yang kedua cirinya apa? Salah satu matanya yang sebelah kanan itu buta, dan butanya seperti anggur yang sedang matang, jadi menonjol, gitu, ya, menonjol, ya. Dan Rasulullah bilang apa? Wa rabbukum laisa bi'awar, sementara Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Artinya apa? Tuhan kita itu kamilus sifah, ya, zat yang maha melihat. Walaupun kemudian Rasulullah SAW di sini tidak kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala matanya seperti mata manusia, tidak, ya. Artinya Allah memiliki penglihatan yang sempurna. Bagaimananya kita tidak boleh mengartikan, tidak boleh lebih jauh membicarakannya, ya. Cukup kita tahu bahwa Rabb kita itu Al-Basir, zat yang maha melihat dengan sempurna penglihatannya, yang nampak dan tidak nampak Allah tahu. Sementara Dajjal ini apa? Buta sebelah. Artinya dia bukan Tuhan, gitu, ya. Artinya dia bukan Tuhan, ya. Dan Dajjal ini dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ketika datang kepada manusia, ya, yad'uhum ila an ya'buduhu,
Dajjal menyeru untuk menyembah dirinya. Fayaqul ana rabbukum. Dia akan berkata, akulah Tuhan kalian. Wa in syi'tum, kalau kalian mau katakan bahwa aku adalah Tuhan kalian. Ya, kemudian si Dajjal ini bilang kepada langit, wahai langit, amtiri fatumtar. Ya, turunkan hujan, maka hujan turun. Ya, kemudian wa ya'murul ard, dia suruh bumi, fayaqulu laha anbiti fatunbat. Tumbuhlah buah-buahan, maka tumbuh. Dajjal itu fitnahnya kayak gitu tuh. Ya. Kemudian pokoknya dia itu dia datang dengan sesuatu yang membuat manusia takjub. Nah, itu Dajjal, ya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal ini, ya. Makanya di akhir doa kita sebelum salam tahiyat akhir, kita meminta kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal, salah satunya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahanam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnati al-masihi ad-dajjal, dari fitnah Dajjal, gitu ya. Dan Dajjal ini dalam hadis yang sahih disebutkan akan turun ke bumi atau akan muncul di bumi dalam kurun waktu 40 hari saja. 40 hari. Ya. Lama enggak 40 hari? Walakin, kata Rasulullah, satu hari pertama itu seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 Jumat, 1 pekan berarti. Ya. Kalau bahasanya Rasulullah itu bukan 1 minggu. Di bahasa kita kan 1 minggu. Kata Rasulullah 1 Jumat. Karena hari besar kita apa? Jumat, ya. Berapa lama? 1 Jumat, harusnya gitu. Ini bahasanya Rasul nih, ya. Hari ketiga. Kemudian hari keempat sampai hari ke-40 itu seperti apa? Hari-hari biasa, ya. Tapi fitnahnya ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan yang disebutkan, yang sering ditanyakan, ya. Idza kana fihi hadhihi al-alamah adh-dhahirah al-hissiyah fa kaifa yuftatanin nas bihi. Jika ciri-cirinya Dajjal itu bisa ditangkap sama indera kita, matanya buta satu, di sini ada kafaronya, ya. Dia datang dengan sesuatu yang apa? Di luar nalar, gitu ya. Kenapa kemudian masih ada orang yang terkena fitnah? Iya kan? Harusnya kan kalau sudah ada ciri-cirinya kita bisa terhindar dari fitnah. Tapi kenapa kita kok disuruh sama Rasulullah SAW apa? Disuruh untuk berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Diingatkan bahkan di momen yang sangat penting di haji beliau, di saat khutbah. Dan disandingkan dengan urusan yang penting tadi, urusan kezaliman. Sebaliknya, urusan kezaliman itu berarti urusan yang sangat penting. Kenapa? Karena disandingkan dengan urusan fitnah Dajjal ini, ya. Kalau ada pertanyaan itu apa jawabannya? Ya. Jawabannya, misalnya Syekh Utsaimin itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus ayat 101. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Kata Allah, tidaklah bermanfaat ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan Allah bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang tidak percaya itu tidak bermanfaat. Artinya apa? Ada orang-orang yang disesatkan Allah tidak bermanfaat walaupun sudah dijelaskan ciri-cirinya sekalipun. Sebagaimana sebaliknya, ya, tidak bermanfaat juga petunjuk bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa dalam petunjuk ini nanti ada jalan keselamatan, ada surga. Tidak bermanfaat, ya. Artinya apa? Mau dijelaskan ciri-cirinya sedetail apapun, kalau dia tidak beriman, tidak bermanfaat. Makanya di antara salah satu tips agar terhindar dari fitnah Dajjal apa? Setiap hari Jumat kita disunnahkan untuk baca apa? Surat Al-Kahfi. Terakhir sebelum kita tutup, ya. Kenapa kok surat Al-Kahfi? Kok nggak surat Kulhu aja, kan yang gampang kan? Kenapa surat Al-Kahfi? Tahu nggak hadirin? Karena dalam surat Al-Kahfi itu setidaknya ada 4 kisah
Kisah pertama kisah Ashabul Kahfi, membahas tentang fitnah keimanan, ya kan? Dikejar jadi buronan raja tirani, dipaksa untuk kafir kan? Itu fitnah keimanan. Mereka menyelamatkan dirinya masuk ke dalam gua terus ditidurkan Allah 309 tahun itu. Kisah kedua kisah siapa? Kisah dua pemilik kebun. Yang satu tidak ingat sama Allah, berbangga-bangga, ini kebunku subur, banyak panennya ini ya karena kehebatanku, ketelitianku, ya apa, ketelatenanku. Yang satu mengingatkan, ya katakan apa, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ini semua dari Allah. Itu fitnah apa berarti? Harta. Fitnah harta. Yang ketiga kisah Musa dan Khidir. Fitnah apa? Nabi Musa merasa sudah tahu semua ilmu, kemudian ditegur sama Allah. Ada langit di atas langit wahai Musa. Ya. Ada seorang nabi yang tidak dikenal, dia akan mengajarimu tentang ilmu. Ini fitnah apa? Ilmu. Terus kisah yang keempat kisah Zulkarnain. Ya, itu fitnahnya fitnah kekuasaan, ya. Bagaimana seorang diajarkan ikhlas, rendah diri di hadapan Allah atas kekuasaan yang apa sedang dititipkan kepadanya, bukan kemudian dia bersombong-sombong, menindas rakyat, ya, dan lain sebagainya. Sampai kemudian apa? Kenapa kata para ulama? Kenapa? Agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, kita sering-sering baca surat Al-Kahfi kalau masuk hari Jumat, Kamis malam sampai Jumat. Karena Dajjal itu akan datang dengan 4 fitnah itu. Dia akan datang dengan fitnah iman, suruh nyembah dia kan tadi. Kemudian dia akan datang dengan fitnah harta tadi, amtiri, turun hujan, tumbuh buah-buahan, fitnah harta. Kemudian dia juga akan datang dengan fitnah ilmu. Jadi Dajjal ini orangnya sok tahu gitu, ya, tapi benar gitu, ya. Jadi dia bisa meramal, bisa memprediksi. Jadi sosok yang membuat manusia itu kagum dengan ilmunya. Nah, fitnah ilmu, ya. Maka cara terhindar dari fitnah ilmu itu adalah apa? Tawadhu dan merasa butuh terhadap ilmu, ya. Jadi proses, kata Imam Syafi'i, proses belajar yang benar itu semakin belajar bukan semakin sombong, tapi semakin belajar semakin merasa bodoh, merasa butuh terus, ya. Dan yang keempat adalah fitnah kekuasaan, karena Dajjal nanti akan berpindah dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain, seakan-akan dia menguasai dunia ini. Nah, disitulah kemudian kita diminta agar terhindar dari Dajjal. Satu, menguatkan keimanan di akhir zaman ini. Karena kita tidak tahu juga nih Dajjal dalam bentuk apa ini. Yang jelas dia ada Dajjal akbar, ada Dajjal kecil. Kalau Dajjal kecil udah muncul nih, ya. Dajjal kecil tuh yang suka mungut, apa? Ya. Tak lanjutkan rada wedi saya, ya. Lagi obong-obongan soalnya ini, ya. Ya. Dajjal kecil sudah muncul. Nanti tanda hari kiamat yang besar itu apa? Dajjal yang besar nih, Dajjal yang betul-betul seorang sosok yang dicirikan oleh Nabi ini yang akan keluar, gitu ya. Maka agar terhindar, perkuat keimanan. Kemudian tadi di akhir setiap sholat kita baca doanya yang diajarkan Nabi, min fitnati al-masihid dajjal. Kemudian yang ketiga baca surat Al-Kahfi, seminimal-minimalnya 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir, ya. Idealnya 1 surat karena di situ mencangkup 4 kisah dari 4 fitnah yang akan dibawa Dajjal tadi. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah, pelajaran tentang Dajjal, dan disandingkan urusan Dajjal ini dengan urusan kezaliman yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi pelajaran lain yang disebutkan para ulama, pentingnya kita menjelaskan jalan orang-orang yang berbuat keburukan. Rasulullah kan jelaskan tentang Dajjal itu, menjelaskan jalan orang yang berbuat keburukan. Agar apa? Agar jelas mana jalan orang yang berbuat kebaikan dan mana jelas orang yang berbuat keburukan, agar tidak bercampur dan membuat kita pusing. Ini baik atau tidak, ya. Sebagaimana difirmankan Allah surah Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayati wa tastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami, ya, agar jelas dan terang benderang jalannya orang-orang pendosa itu. Itu hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ini dulu sampai hadis yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan di hadis keempat pada pertemuan berikutnya.
Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.